Kisah pengorbanan dan keajaiban di Gua Tsur. Ketika cinta melampaui rasa sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat satu pesan. Pernahkah terbayang sebuah pengorbanan yang begitu dalam, di mana rasa sakit fisik tak sebanding dengan cinta dan kesetiaan? Bayangkan, ada sebuah gua gelap di tengah ancaman yang mematikan, tersembunyi dua sosok mulia yang mempertaruhkan segalanya. Salah satunya rela menahan gigitan mematikan demi keselamatan yang lain. Apa gerangan yang terjadi? Mengapa pengorbanan itu harus terjadi? Dan bagaimana sebuah keajaiban datang memupus derita? Bersiaplah, karena hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang bukan hanya menggetarkan hati, tetapi juga membuktikan betapa agungnya cinta dan keimanan. Kisah ini bukan sekadar cerita, melainkan pelajaran hidup yang akan mengubah cara pandang kita tentang kesetiaan dan pertolongan ilahi. Mari kita selami lebih dalam sebuah episode heroik dari perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW yang jarang terungkap detailnya. Kisah tentang persembunyian Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar di Gua Tsur bukan sekadar catatan sejarah. Ini adalah fondasi yang mengajarkan kita tentang kesetiaan tak tergoyahkan, keberanian di tengah ancaman, dan keajaiban pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era modern ini, di mana kesetiaan seringkali diuji dan rasa takut kerap membayangi, kisah ini menjadi mercusuar. Mengapa seorang sahabat rela menukar nyawanya dengan keselamatan pemimpinnya? Apa kekuatan yang mendorongnya? Kisah ini relevan karena ia menyoroti nilai-nilai kemanusiaan tertinggi, pengorbanan tanpa pamrih, kepercayaan penuh, dan keimanan yang kokoh. Ia mengingatkan kita bahwa di balik setiap kesulitan ada janji pertolongan, dan bahwa cinta sejati mampu mengatasi batasan rasa sakit dan bahaya. Kita perlu memahami mengapa mereka berada dalam situasi genting itu, dan bagaimana setiap detik di gua itu menjadi bukti nyata kebesaran Sang Pencipta. Mari kita hadirkan kembali momen-momen krusial itu. Apa yang sebenarnya terjadi di Gua Tsur yang membuat kisah ini begitu melegenda? Kisah ini berawal dari puncak tekanan kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya di Mekah. Ancaman pembunuhan sudah di depan mata. Atas perintah Allah, Nabi memutuskan untuk hijrah ke Madinah, sebuah perjalanan yang penuh rintangan. Namun, untuk mengelabui musuh, ia tidak langsung menuju Madinah. Sebaliknya, Nabi Muhammad SAW dan sahabat karibnya, Abu Bakar As-Siddiq, memilih untuk bersembunyi di Gua Tsur, sebuah tempat terpencil yang terletak di arah berlawanan dari Madinah, di selatan Mekah. Perjalanan menuju gua itu sendiri bukanlah hal yang mudah. Mereka harus menempuh medan yang terjal di bawah kegelapan malam, menyelinap menghindari mata-mata Quraisy. Sesampainya di depan gua, rasa khawatir menyelimuti Abu Bakar, bukan untuk dirinya, melainkan untuk keselamatan Nabi yang sangat dicintainya. Dengan sigap dan penuh kehati-hatian, Abu Bakar tidak langsung masuk. Ia berhenti di mulut gua, memeriksa setiap sudut dengan teliti. Ia menggunakan kainnya untuk menyumbat setiap lubang yang ia temukan, khawatir ada hewan melata atau serangga berbisa yang bersembunyi di dalamnya. Satu persatu lubang ia tutup, memastikan tidak ada celah sedikit pun yang bisa membahayakan Nabi. Ia ingin memastikan gua itu steril dan aman dari segala ancaman tersembunyi. Setelah semua lubang dirasa tertutup, barulah ia mempersilakan Nabi Muhammad SAW untuk masuk. Di dalam gua yang gelap dan sunyi itu, mereka mencari tempat untuk beristirahat. Kelelahan setelah perjalanan panjang akhirnya membuat Nabi Muhammad SAW terlelap. Dengan penuh kasih sayang dan penghormatan, Abu Bakar membiarkan kepala Nabi beristirahat di pangkuannya. Sementara Nabi SAW menikmati ketenangan tidurnya, Abu Bakar tetap terjaga, memantau sekeliling, menjadi tameng hidup bagi kekasih Allah. Namun, di tengah kesunyian itu, muncullah sebuah kejadian yang menguji batas ketahanan Abu Bakar. Ternyata ada satu lubang kecil yang terlewat dari pengamatannya. Dari lubang itulah seekor ular tiba-tiba muncul. Ular itu bergerak mendekat, seolah tertarik oleh keberadaan mulia di dalam gua. Abu Bakar menyadari bahaya yang mengancam. Jika ular itu mencapai Nabi, konsekuensinya bisa fatal. Tanpa berpikir panjang, tanpa ragu sedikit pun, Abu Bakar dengan cepat menempatkan kakinya, menyumbat lubang tersebut.
Ia rela tubuhnya menjadi penghalang terakhir, pertahanan terakhir antara bahaya dan keselamatan Nabi. Seketika, rasa sakit yang luar biasa menyengat. Ular itu menggigit kakinya dengan gigitan yang penuh racun. Bisa ular mulai menyebar dengan cepat, menyebabkan nyeri yang tak tertahankan. Kaki Abu Bakar terasa seperti terbakar, dan tubuhnya mulai bereaksi terhadap racun mematikan itu. Namun, di tengah penderitaan yang hebat, Abu Bakar menunjukkan kekuatan iman yang luar biasa. Ia menahan erangan, menahan desahan sakitnya, tidak ingin sedikit pun mengganggu tidur Nabi Muhammad SAW. Ia menggigit bibirnya, mengepalkan tangannya, berusaha keras agar tidak ada suara atau gerakan yang bisa membangunkan kekasihnya. Ia rela merasakan seluruh derita itu sendiri, asalkan Nabi tetap aman dan tenang. Tapi, sejatinya, tubuh manusia punya batas. Meski ia seorang yang perkasa imannya, rasa sakit itu terlalu hebat untuk ditahan sepenuhnya. Air mata yang tak terbendung akhirnya menetes dari pelupuk matanya, mengalir membasahi pipi suci Nabi Muhammad SAW. Tetesan air mata itulah yang akhirnya membangunkan Nabi dari tidurnya. Nabi Muhammad SAW segera menyadari apa yang terjadi. Dengan mata penuh perhatian, ia bertanya kepada Abu Bakar, "Ada apa denganmu, wahai Abu Bakar?" Dengan suara menahan sakit, Abu Bakar menceritakan apa yang baru saja ia alami. Nabi Muhammad SAW dengan kelembutan yang luar biasa segera mengusap kaki Abu Bakar yang digigit ular itu dengan air liurnya yang suci. Dan disinilah keajaiban terjadi. Seketika, rasa sakit yang membakar itu lenyap tak berbekas. Racun yang menyebar di tubuh Abu Bakar seolah ditarik keluar, dan kakinya kembali pulih seperti sedia kala, seolah tak pernah ada gigitan sama sekali. Ini adalah mukjizat nyata, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tangan Rasul-Nya. Tak hanya itu, Nabi Muhammad SAW kemudian berbicara kepada ular tersebut. Sebuah dialog yang menakjubkan pun terjadi. Ular itu kemudian menjelaskan bahwa ia telah menanti ribuan tahun di gua tersebut. Ia adalah seekor ular yang diperintahkan Allah untuk berada di sana, menanti kedatangan Nabi Muhammad SAW. Selama ribuan tahun, ia hanya menantikan kesempatan untuk melihat wajah mulia Rasulullah. Gigitan itu, menurut si ular, terjadi karena kaki Abu Bakar menghalangi pandangannya untuk menatap wajah yang dirindukannya itu. Setelah rintangan terangkat dan mukjizat terjadi, ular itu akhirnya dapat memandang wajah Nabi Muhammad SAW dengan penuh cinta dan kerinduan, dan mungkin dengan lega ia akhirnya memenuhi takdir penantiannya. Kisah ini adalah pengingat kuat tentang bagaimana kesetiaan dan keimanan dapat menghasilkan keajaiban. Kita belajar dari Abu Bakar tentang arti pengorbanan tanpa batas, di mana keselamatan orang yang dicintai lebih berharga daripada rasa sakit diri sendiri. Bagaimana ia mengatasi rasa takut dan nyeri demi sebuah misi yang lebih besar. Ini mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah pada kesulitan, karena pertolongan Allah selalu dekat bagi mereka yang beriman dan bertawakal. Kita juga melihat kekuatan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang dengan izin Allah mampu menyembuhkan luka dan berdialog dengan makhluk yang tak terduga. Ini memperkuat keyakinan kita akan kebenaran risalah beliau. Lebih dari itu, kisah ini menunjukkan bahwa bahkan makhluk lain pun, seperti ular, memiliki takdir dan kerinduan untuk melihat cahaya kenabian. Ini adalah pelajaran tentang hierarki cinta dan ketaatan, di mana kerinduan makhluk kepada penciptanya dan kepada utusannya dapat membentuk takdir dan peristiwa-peristiwa luar biasa. Bagaimana kisah ini mengubah kita? Ia seharusnya menginspirasi kita untuk mencontoh kesetiaan Abu Bakar dalam hubungan kita, baik kepada keluarga, teman, maupun kepada agama kita. Ia memotivasi kita untuk menghadapi tantangan dengan keberanian, dan untuk selalu percaya bahwa di balik setiap kesulitan, ada kemudahan dan pertolongan dari Allah. Kisah ini adalah bukti nyata bahwa takdir dan mukjizat Allah bekerja dalam cara yang tak terduga, dan bahwa setiap detail, bahkan seekor ular kecil di sebuah gua, dapat menjadi bagian dari rencana ilahi yang maha sempurna. Kisah seperti ini hanya sebagian kecil dari samudera hikmah dalam sejarah Islam yang menunggu untuk kita selami bersama. Bersama sahabat satu pesan, kita akan terus menjelajahi mutiara-mutiara kebijaksanaan yang akan menguatkan iman dan menginspirasi hidup kita. Jangan sampai ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya yang akan membuat hati Anda bergetar dan wawasan Anda bertambah.
Untuk itu, pastikan Anda klik tombol like jika Anda terinspirasi oleh kisah ini. Tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pemikiran atau pertanyaan Anda. Dan yang paling penting, subscribe channel Sahabat Satu Pesan sekarang juga. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar Anda selalu menjadi yang pertama mendapatkan konten-konten penuh makna dan pencerahan dari kami.